portofolio kakak nih ada dibilang dulu pernah jadi volunteer community leader of Linux enthusiast kelompok studi Linux itu ngapain aja sih kak? Kalau misalnya saya pengen jadi IT security nih, gimana sih cara awalinnya ngawalin karir saya? Apa roadmapnya jadi IT security itu? Hello Gopa people, welcome back to G-Pod, let's bring it on. Balik lagi dengan aku Manta di podcastnya Millennial IT, Work Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT. Nah Global people, kalau misalnya kita ngomong tentang programming nih, ada banyak banget tuh bidangnya kan. Kalau dari data analytics ada, game dev ada, web dev juga ada, dan masih banyak lagi dah bidang-bidang di programming. Kalau zaman sekarang itu kan device tuh udah banyak ya. Zaman dulu itu kalau kita buat software itu perlu banyak deh buat ahli-ahli teknisi itu bergabung buat sebuah software. Kalau sekarang itu ya dari anak sampai bapak tuh kayaknya udah bisa ya pakai buat web sederhana pakai wix.com atau WordPress dan lain-lain. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang programmer yang masuk ke web dev, sekarang kita pindah aliran ke cyber security. Kalau kita ngomong tentang cyber security emang agak rumit dan kompleks, tapi udah banyak kok orang-orang yang memasuki ranah cyber security. Dan salah satunya itu kita ada seorang gestar yang emang udah sejak kecil, berarti sejak remaja ya kak ya, udah mengikuti cyber security. Perkenalkan dengan Kak Gus Buda. Kak Gus Buda. Gus Buda, ya. Silakan perkenalkan diri kak. Oke, nama saya Gus Buda. Dulu saya alumni SMKTI Bali Global dan Pasar. Itu jurusan RPL. Dan sampai saat ini masih tetap sejurusan juga dengan keilmuan IT, yaitu lebih spesifiknya ke IT security. Dan juga nanti mau ditanya-tanya nih sama Manta gitu. Ya. Oke, pertanyaan starter dulu nih kak. Ya. Kalau aku kan juga anak RPL ya. Yang membuat aku masuk ke jurusan RPL nih karena aku pengen buat mendesain komputer gitu kan. Kalau kakak ini kenapa sih bisa masuk RPL kak? Dulu sih pertama kali jadi SMKTI sempat ada kunjungan gitu ke salah satu sekolah, terutama di SMP saya dulu. Saya SMP 6 kan. Oh, SMP. Nah di SMP 6 itu dulu ada bagi-bagi brosur itu terkait ada jurusannya RPL sama TKJ, itu ada dari pihak TI juga. Dulu saya sebenarnya dilema antara RPL atau masuk ke TKJ gitu. TKJ. Agak bingung gitu karena ngelihat kira-kira kayak lebih menarik yang mana nih gitu. Akhirnya saya ya udahlah kayak cocokan masuk RPL aja karena ada bikin program atau apa itu saya tertarik aja di sana gitu, mau mendalami gitu. Akhirnya setelah coba terjun ke dunia itu ke RPL, dapat semua materi dan yang lain-lain, pasti sesuai juga dengan apa yang saya coba pengen dalami gitu. Dari yang udah saya lihat-lihat sebelumnya gitu sebenarnya. Kalau ke RPL ini kakak sukanya di bagian mananya kak? Web dev, game dev atau apanya nih? Kalau dulu sebenarnya lebih tertarik di web dev gitu. Karena beberapa kali juga saya sempat diajak ikut lomba sama beberapa guru-guru di sini. Buat diajak lomba web programming, web design, kemudian ada blog design juga, dan ada beberapa yang berhasil saya menangis sih di situ. Ada beberapa dapat juara, ada juga yang cuman sekedar jadi finalis gitu. Ya kangguin aja. Ya banyak, ini bervariasi lah. Lanjut ya, di portofolio kakak nih ada dibilang dulu pernah jadi volunteer community leader of Linux enthusiast kelompok studi Linux itu ngapain aja sih kak komunitasnya? Oke, jadi itu sebenarnya komunitas di kampus itu UKM KSL namanya. Dulu saya di Stikom kan. Jadi setelah dari SMKTI Bali Global saya ke Stikom Bali. Stikom Bali saya ngambil jurusan sistem komputer, kelas internasional. Saya masuk di sana, terus saya coba join ke salah satu UKM. UKM di sana itu ada namanya UKM KSL, kelompok studi Linux gitu. Jadi kelompok studi Linux itu adalah sekumpulan teman-teman yang hobinya ngoprek, salah satunya hobi programming, hobi networking, dan juga security. Nah jadi gabungan dari sana, akhirnya saya coba join ke UKM KSL. Jadi member di tahun pertama, kemudian di tahun kedua menjadi community leadernya, jadi ketua UKM KSL. Terus saya mengembangkan beberapa fokus-fokus sama konsentrasi yang lain. Jadi lebih spesifik security itu kan ada banyak. Jadi ada security yang di ranahnya ada di jaringan, kemudian ada di web aplikasi juga.
kemudian di yang lain-lainnya sampai ke hardware juga bahkan. Tapi lebih banyak sebenarnya concernnya ke jaringan dan juga di software. Jadi kita fokusnya ini sama teman-teman di UKM KSL kita coba godok itu di jaringan, di kemudian di software, kemudian ikut beberapa kompetisi gitu. Oh, berarti kalau misalnya tadi kakak ngomong oprek-oprek nih maksudnya kita kayak bug finding, bug hunting itu tuh kayak gimana tuh kak? Iya, termasuk itu sih sebenarnya. Jadi ada bug bounty itu, bug hunting semua sejenisnya, dan ada kompetisi yang namanya CTF, Capture the Flag. Capture the Flag. Ya, Capture the Flag itu. Oh, berarti kalau sekarang ini lomba di Stikom tuh kan yang paling terkenal kan Fast Techno ya. Yang tadi kakak omongin tuh CTF tuh lombanya itu kayak gimana tuh ya? Capture the Flag ya. Jadi ketika di UKM KSL itu saya sama teman-teman ada sempat mengikuti CTF dan juga menjadi penyelenggaranya. Nah, jadi pas mengikuti CTF itu beberapa kampus-kampus di luar di Indonesia mengadakan itu juga. Nah, kita join tuh di situ. Contohnya di Universitas Indonesia, di ITB, di UGM. Itu mereka ada komunitas sejenis juga yang mengadakan CTF. Kita ikutan ke sana gitu. Nah, CTF itu lombanya kurang lebih kayak gini. Jadi peserta ini diberikan sebuah tantangan, di mana tantangan itu berupa challenge yang terkait security. Nah, itu kita coba kita coba selesaikan. Ketika kita berhasil menyelesaikan itu, nanti kita dapat yang namanya jawabannya. Jawaban itu istilahnya adalah flag gitu. Flag. Nah, flag itu semua punya bobotnya masing-masing. Misalnya contoh di satu challenge bobot poinnya 50. Berarti itu kategorinya mungkin yang medium. Kemudian ada yang challenge-nya yang lebih berat, kategorinya apa, kemudian poinnya ada sampai 100 lebih gitu. Itu kita coba menyelesaikan itu sebanyak-banyaknya. Jadi nanti di CTF itu semakin banyak kita mengirim flag, mendapatkan jawaban itu akan semakin banyak poin kita. Kita harus ngumpulin poin sebanyak-banyaknya supaya bersaing dengan tim-tim yang lain gitu. Kalau mau start CTF tuh kayak gimana sih kak caranya? Kayak softwarenya apa dipakainya? Gimana sih caranya ngoprek-ngoprek biar dapat flag ini kak? Oh ya, itu sebenarnya berawal dari salah satunya kita belajar, salah satunya dan juga pengalaman sih. Oh, pengalaman. Jadi kalau kita udah biasa menemukan sejenis soal yang seperti itu, kita tahu nih, oh soal A kira-kira bisa diselesaikan dengan software yang mana. Atau bahkan kita bisa buat softwarenya sendiri sih. Oh, buat kayak package-nya sendiri. Betul, ya? package-nya kita bikin sendiri karena di challenge atau soal-soal dari CTF itu nggak semuanya instan dengan bisa menggunakan software yang lain. Kadang-kadang perlu ada custom gitu loh ibaratnya. Jadi kita buat sendirilah kayak gimana untuk menyelesaikannya gitu. Berarti kalau misalnya capture the flag ini kita lomba-lomba untuk ngambil poin sebanyak-banyaknya gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita capture the flag itu kategorinya itu ada banyak nggak sih? Apa jaringan sama Android aja gitu sih ya? Tak pernah dengar kalau capture the flag itu ya. Benar. Di jaringan itu ada, kemudian di mobile ada, itu termasuk Android atau iOS. Kemudian di web jelas itu di web dengan banyak variasi bahasa pemrogramannya, ada pakai PHP, kemudian ada Python, ada Golang, Ruby dan sejenisnya. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang yang mendalami dunia security kita harus benar-benar tahu gimana software itu bekerja gitu. Jadi contoh nih, saya harus belajar PHP karena saya harus tahu gimana sih cara kerja dari PHP ini gitu. Kemudian dari software di Python saya harus tahu kayak gimana, di Golang, di Ruby saya harus tahu setidaknya cara kerjanya supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang ada gitu. Kalau capture the flag ini lomba-lombanya ada di mana aja sih kak? Di nasional tuh ada nggak ya? Di nasional banyak banget sih. Oh, di nasional banyak. Itu tadi kayak saya bilang ada di UI, UGM. Oh, semua ini universitas top di Indonesia termasuk di Stikom Bali juga. Di Stikom Bali. Di Stikom Bali itu ada namanya /root. Namanya /root gitu. /root CTF. Jadi /root CTF itu dari UKM KSL yang ibaratnya yang menyelenggarakan gitu. Dari UKM KSL yang mengundang juga beberapa orang-orang dari umum, bahkan dari universitas, semua kalangan sih gitu. Oh, berarti CTF nih kayak CTF nih beda nggak sama kayak Codeathon? Pernah dengar nggak hackathon? Hackathon ya. Hackathon tuh beda nggak sama CTF, sama kayak competitive programming lain-lainnya? Oh ya. Beda berarti ya? Beda. Itu kalau misalnya di hackathon kebanyakan biasanya
ranahnya untuk ke startup gitu kan biasanya. Ya, ada urusan ke bisnis proses lah gitu istilahnya. Kalau untuk competitive programming yang saya tahu ya dia menyelesaikan soal-soal yang logik ya, problem solving. CTF itu mirip-mirip dengan competitive programming sebenarnya. Ada kemiripannya. Jadi memerlukan ilmunya competitive programming untuk diselesaikan di CTF. Cuman CTF itu lebih fokusnya ke security-nya gitu. Oh, ke security-nya. Betul, ke security-nya dia. Oh, kalau hackathon tuh berarti kayak ada gini ya, apa kayak diselenggarain sama perusahaan-perusahaan tech giant. Betul, giant company itu. Berarti emang dari dulu ya suka sama cyber security ya? Iya, udah benar dari SMP sih sebenarnya udah punya ketertarikan gitu. Cuman jadi ketika pas dari SMP itu punya ketertarikan di security, masuk ke SMKTI, sayangnya pada zaman saya itu dulu tidak terlalu banyak istilahnya event-event security-nya. Jadi saya mengikuti apa yang ada ya. Contoh ada web programming, ya udah saya ikutin web programming karena aja. emang itu aja yang ada. Iya, tapi kalau memang pada saat itu mungkin ada security yang khusus buat anak-anak SMK, kayaknya saya join sih gitu. Tapi sayang sekali dulu pada zaman itu nggak ada. Tapi kalau sekarang setahu saya banyak sih. Ada security untuk anak khusus SMA SMK itu. Oh, the online tapi ya yang kayak di Codeforce gitu ya? Iya, online, bahkan ada yang onsite juga dari jadi ada universitas yang dimana universitas itu mengkhususkan untuk anak SMA dan SMK gitu yang boleh ikutan. Jadi nggak boleh anak kuliahan itu beda lagi ininya kategorinya. Gitu. Biar nggak terlalu OP gitu. Benar, terlalu OP kan kalau orang yang kuliah kan secara pengalaman ya kalau bisa dibilang lebih unggul ya. Lebih unggul gitu. Walaupun nggak semuanya sih. Bahkan ada anak SMK juga kok yang jago-jago sebenarnya. Kalau dulu kakak mulai programming kayak cyber security, IT security ini pakai apa, laptop atau komputer? Dulu pakai laptop sih ya. Pakai laptop ya. Dulu komputer belum ada komputer gitu. Cuman mainannya di laptop sama notebook dulu. Oh, notebook. Ya. Oh, berarti balik lagi ya. Sekarang setelah dari Sikom, kakak udah lulus Sikom ya? Udah. Berarti setelah dari Sikom nih kakak kesibukannya apa aja nih sekarang? Oh, sekarang sih saya salah satunya jadi ini sih jadi orang di bidang security juga pastinya, security engineering dan research. Jadi saya bekerja di salah satu tech company juga yang bergerak di bidang big data, salah satunya juga telekomunikasi gitu. Di situ memang kegiatannya adalah salah satunya kita melakukan security testing, kemudian ada security research untuk mendalami apa aja sih kira-kira ada kerentanan gitu kan. Soalnya kan zaman sekarang kan aplikasi mulai banyak boleh banyak rilis ya dengan teknologi yang bisa dibilang semakin advance lah. Nah itu kita otomatis harus research kira-kira ada potensi nggak celahnya dari si sistem ini kayak gimana. Itu kita research duluan supaya kita tahu risknya kayak gimana. Kira-kira apakah berbahaya nggak nih celahnya terhadap sistem yang kita lagi kembangkan. Dari perusahaan yang kita ini kembangkan ada bahayanya nggak gitu. Nah itu jadinya tugas saya sama teman-teman sih yang di dunia atau di divisi security ini gitu. Berarti kayak apa ya, penetration testing gitu ya? Betul penetration testing atau pentest itu salah satunya adalah kita coba melakukan pengujian keamanan terhadap sistem yang sudah sudah disediakan. Jadi kalau dalam artian saya bekerja kan itu konteksnya private. Jadi semua service, aplikasi dan yang lain-lain itu memang dari perusahaan yang merequest ke tim kita, guys coba dong bisa nggak di testing ini kira-kira kerentanannya apa aja ya gitu. Nah nanti kita coba analisa, kita coba melakukan pentest. Kalau nemu ada celah keamanannya baru kita bikin report atau laporannya. Nanti laporan itu kita kasih ke mereka, ke perusahaannya langsung. Dari perusahaan itu nanti mengakses, kemudian baru memerintahkan ke tim software engineeringnya untuk memperbaiki itu gitu. Berarti kakak di sini tuh cuma mencari celah buat laporan terus kasih ke perusahaannya gitu. Betul, salah satu job desk-nya itu gitu. Sebenarnya ada banyak subnya sih, tapi yang paling umum dilakukan atau banyak orang-orang security lakukan itu salah satunya adalah penetration testing itu gitu. Kalau metode penetration testing itu ada apa aja sih kak? Berarti kalau penetration testing itu kan pada dasarnya kita mencoba nge-crack sebuah program gitu kan. Pakai kayak SQL injection gitu ya? Betul. Itu salah satu metode sebenarnya dari SQL injection dan yang lain-lain itu. Cuman tahapan di awal kita harus coba melakukan yang namanya reconnaissance. Jadi kita coba mempelajari apa aja, ya seperti apa aja sih kira-kira ada ininya, informasi apa aja sih yang bisa kita kumpulin gitu. Itu termasuk aktivitas yang namanya information gathering. Kemudian kita coba melakukan assessment.
Assessment itu dimana setelah data itu dikumpulkan atau informasi dikumpulkan, kita coba untuk melakukan namanya serangkaian scanning proses atau vulnerability assessment. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya aktivitas eksploitasi. Nah itu whole dari pentest itu adalah bagian dari reconnaissance, assessment dan sampai reporting, itu dari pentest sampai reporting gitu. Jadi ada tahapannya. Berarti nggak langsung kayak kita brute force gitu, nggak bisa. Nggak gitu sih. Sebenarnya kalau kecuali memang orang udah terbiasa, jadi dia nggak perlu tahu banyak hal. Nggak perlu tahu dari step 1 sampai sekian, itu dia bahkan bisa nge-skip itu kalau orang yang udah paham, karena ibarat dia udah terbiasa, jadi dia tahu nih, dia langsung eksekusi aja, nggak perlu dia banyak ada reconnaissance atau apa, kadang dia langsung eksekusi aja gitu. Ada beberapa orang yang melakukan hal itu kalau udah mereka tahu nih sistemnya, kayaknya mereka pernah lakukan dulu gitu, jadi mereka udah langsung main serang aja gitu. Karena memang udah ngerti sama sistemnya gitu ya. Betul, jadi nggak perlu lagi kembali ke step reconnaissance assessment, itu langsung execute aja ke exploit tadi gitu. Kalau misalnya kakak sini kan udah banyak ya melakukan pentest nih ya. Iya betul. Dari semua sistem-sistem yang kakak lihat tuh, banyak nggak ada vulnerability-nya tuh dalam sistem itu? Wah gila sih, banyak sih. Banyak ya? Banyak, ada bahkan yang bisa sampai apa ya ibaratnya, membocorkan data-datanya, data-data penting gitu. Karena kan ibaratnya sekarang data itu krusial, kayak data-data KTP, kemudian ada phone number dan yang lain-lain, bahkan nama orang tua kayak gitu. Itu sebenarnya data-data sensitif karena bisa dipakai untuk orang, kalau orang jahat bisa disalahgunakan gitu. Misalnya di misuse, bisa contohnya ada orang pakai pinjol gitu kata atas nama kita, bahkan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah kok kita minjam online kayak gini, tapi kok tiba-tiba ada yang nelpon gitu, kita pernah melakukan pinjaman online gitu, padahal kita sama sekali nggak pernah gitu melakukan. Berarti data leak dari perusahaan betul, gitu ya? Betul ya. Berarti misalnya kalau kakak kan udah banyak lihat vulnerability ya. Kalau misalnya biar mencegah kita ada vulnerability itu gimana caranya? Salah satunya adalah perlunya orang security sebenarnya. Jadi orang security itu tugasnya untuk mengakses keamanan dari si tim developer itu atau software engineering, yang memberitahu nanti celahnya kayak gini loh guys gitu, misalnya celahnya kayak gini ditutup aja gitu. Itu dari tim software engineering, nanti tinggal dari kita tim security mendeliver apa yang udah kita dapat, dari tim software engineering tinggal ibaratnya meremediasi atau menutup celahnya gitu. Dari mereka, ketika mereka udah tahu ada proses remediasi itu, sisanya mereka harus belajar dari apa yang udah mereka dapat. Jadi itu dijadikan experience. Karena kan mereka tahu nih, dulu web aku pernah kayak gini, pernah ada celah A gitu. Ketika programmer atau software engineer itu coba untuk mendevelop lagi suatu aplikasi, seharusnya mereka udah belajar dari pengalaman. Oh, dulu ada celah kayak gini, cara nutupnya gini nih. Ya otomatis mereka nanti lebih aware. Berarti kakak ini kayak kerja sebagai vendor dari perusahaan gitu ya? Betul, salah satunya bekerja sebagai vendor gitu, third party untuk suatu perusahaan telekomunikasi sebenarnya gitu. Kalau perbankan pernah nggak Pak? Kalau perbankan sebenarnya kalau secara spesifik nggak pernah sih, cuman kalau hanya untuk mempelajari gimana sistem atau kinerja dari suatu aplikasi perbankan itu sempat sih beberapa kali ngoprek gitu. Cuman secara experience sih belum pernah mendapatkan perbankan gitu. Tapi saya tertarik sih buat di perbankan itu sebenarnya, karena memang krusial di sana. Oh gitu. Kan mungkinan saya ada kenalan ya Kak. Ya. Keren juga ya jadi IT security itu. Iya. Tapi emang beda ya kalau IT security sama game dev atau desain atau data analytics, kan emang ada kesenangannya sendiri gitu ya Kak. Betul. Kalau misalnya saya pengen jadi IT security nih, gimana sih cara ngawalin karir saya? Apa roadmapnya jadi IT security itu? Oke, roadmap dari IT security itu sebenarnya pertama itu kita harus coba belajar memahami dua sisi. Pertama ada di software, kemudian juga di jaringan. Setidaknya kita coba belajar dari basic dua hal itu, baru kita coba ke ranah yang namanya basic dari security seperti apa. Kemudian kalau bisa ikut kurs gitu, kan banyak kurs sebenarnya, ada kurs cyber security, kemudian ada keamanan informasi dan yang lain-lain, itu banyak sekali sekarang ada kurs seperti itu. Jadi terkait roadmap seperti apa, setidaknya kita memahami dua hal itu tadi, ada terkait di software dan juga di network. Cukup itu untuk bisa melanjutkan ke next stepnya security, karena
Security itu perlu dasar atau basic dari dua pondasi yang tadi itu, si network dan juga di software itu. Kalau misalnya setelah tahu ini kalau next stepnya itu gimana? Setelah tahu kita coba misalnya kalau orang yang kalau dulu saya nih dari experience saya dulu saya coba iseng sih dulu ke web pemerintah, ada web sekolah itu, bahkan saya coba iseng aja saya tes security-nya seperti apa. Oh gitu ya. Setelah saya coba mempelajari itu, saya tahu ada celah ABC dengan impact-nya kayak gini. Itu belajar jadinya saya, iya ya, nanti kalau misalnya ada case yang berbeda, kayaknya bisa saya pakai deh ini cara kerjanya untuk melakukan itu ke service atau aplikasi yang lain gitu. Berarti kebanyakan kalau dari yang kayak gini nih otodidak berarti ya? Kebanyakan sebenarnya otodidak ya, sisanya by experience ya, ngikut aja lempeng-lempeng aja gitu. Itu sih sebenarnya. Emang pengalaman tuh kekuatan terkuat ya. Iya sih, jujur sih kalau memang pengalaman itu memang salah satu yang ini yang sangat-sangat mendukung, karena dengan pengalaman kan otomatis kita kayak belajar ya gitu. Dari tadinya nggak tahu, karena kita belum tahu, akhirnya kita coba biasakan, akhirnya terbiasa. Jadi tahu pasti polanya yang keluar sejenis gitu. Tinggal gimana kita untuk mengembangkan ilmu yang udah kita dapat, gitu aja sih ke depannya. Itu sih pertanyaan terakhir ya kak ya. Iya. Sekarang nih coba bisa nggak kak buat 3 golden words buat global people semua yang nonton nih? Oke, mungkin 3 golden words itu, pertama sebenarnya kalau dari saya, satu itu harus ciptakan rasa yang namanya penasaran. Penasaran satu. Jadi kalau dengan penasaran itu kita akan keinginan kita untuk mencari tahu sesuatu itu akan lebih dalam gitu seharusnya. Kalau orang yang sudah penasaran kan, jadi dia akan terus menggali apa yang dia suka. Sebenarnya bukan cuma di security ya, tapi di semua bidang penasaran itu penting sebenarnya. Penasaran di semua bidang ya, bukan di security aja gitu. Kemudian salah kedua itu menurut saya adalah tekun. Jadi setelah kita punya rasa penasaran itu kita gali, kita harus tekun dengan apa yang udah kita lakukan. Kita harus coba istilahnya kita coba mempelajari apa yang udah kita coba pelajari itu, kita dalami sampai benar-benar kita ngerasa aku bisa nih sharing ke orang lain. Nah itu tingkat orang udah bagus banget sebenarnya, karena dia ranahnya udah bisa sharing. Jadi ilmu yang udah dia serap, dia bisa sharing ke orang lain gitu. Kemudian yang ketiga itu yang notabene orang itu susah untuk melakukan. Apa tuh kak? Konsisten. Konsisten. Ya konsisten ya, itu karena banyak orang yang ketika dia udah coba mendalami itu, mereka nggak konsisten. Itu sayangnya. Seharusnya ketika mereka udah mendapat feel-nya untuk mereka mendalami itu, mereka harus konsisten untuk terus tanpa henti belajar terkait apapun itu, bukan security aja. Jadi otomatis ketika dia konsisten, otomatis pasti akan ada hasil, pasti kalau orang udah konsisten itu gitu. Gitu sih menurut saya. Lagi ya ke tadi pengalaman gitu ya. Betul, salah satu ya pengalaman itu sih. Jadi guru yang utama selain guru dari SMKTI juga. Guru SMKTI emang top ya. Top, mantap. Oke nih Global People, itu aja sih kayaknya podcast dari kita. Kayaknya udah bincang agak lama ya, dan banyak lagi tadi tentang IT security, tentang pengalaman. Oke Global People, segitu aja sih dari saya. Jangan lupa untuk follow IG kita di @globality podcast. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita di YouTube kita Globality TV. Oke, I guess that's it. See you on the next episode. Makasih juga untuk Kak Gus Huda. Makasih banyak udah di invite ke sini teman-teman. I guess that's it. Jipot, let's bring it on.